Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat tentunya Rektor Institut Pesantren Matlul Falah, yang kami hormati seluruh jajaran wakil rektor dan juga manajemen Institut Pesantren Matlul Falah, yang kami hormati juga para penonton di Facebook dari Prodi Jawa. Pada sore hari ini kita bertemu lagi dengan kuliah Fikih Wakaf bersama Prodi Jawa Institut Pesantren Matlul Falah, yang mana pada sore hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Untuk sore hari ini kita akan dipandu oleh beliau, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Pesantren Matlul Falah, beliau Ustadzah Umdatul Baroroh. Assalamualaikum Bu Umdah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kuliah Fikih Wakaf pertemuan ke-9 Bu. Gimana kabarnya puasa hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk tema hari ini Bu, itu tentang macam-macam wakaf. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang macam-macam wakaf Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali tadi disapa oleh Mas host kita, Bapak Ustadz Dalhar Mu'arif. Belum pantas disebut Ustadz. Dosen di Prodi Zakat dan Wakaf. Pada kesempatan hari ini tadi kita akan berbincang tentang macam-macam wakaf ya, begitu. Oke, jadi pembagian wakaf ini sebenarnya bisa dilihat dari beberapa sisi atau tergantung dari mana kita melihatnya. Karena di dalam wakaf itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya ada namanya mauquf alaih ya, atau sasaran yang akan diberikan wakaf itu. Nah, dari sisi mauquf alaih ini, wakaf itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang namanya wakaf yang khairi dan ada wakaf yang ahli, atau wakaf disebut juga wakaf dzurri, begitu Pak Dalhar. Kalau wakaf khairi itu seperti apa itu Bu? Ya, nah wakaf khairi ini adalah wakaf yang biasanya itu digunakan untuk sasarannya itu adalah untuk kemaslahatan banyak umat ya, misalnya untuk kebaikan atau kemaslahatan umum. Misalnya ketika ada orang wakaf, saya mewakafkan tanah ini untuk masjid misalnya ya, untuk madrasah atau untuk rumah sakit misalnya, itu adalah disebut dengan wakaf khairi karena di situ mauquf alaihnya itu sasarannya tidak perorangan, misalnya si A si B, tidak gitu, tetapi ini siapapun orang muslim bisa mengakses itu. Yang penting ini kalau itu adalah untuk masjid berarti memang untuk kepentingannya masjid. Ini dinamakan wakaf khairi. Meskipun nanti misalnya di belakang hari ternyata wakaf khairi itu tiba-tiba akhirnya beralih untuk wakaf yang sifatnya ahli, itu tetap dinamakan sebagai wakaf khairi. Nah, mungkin saya langsung sambungkan dengan yang bagian kedua ya, yaitu wakaf ahli atau wakaf dzurri. Mungkin bisa dijelaskan langsung Bu. Nah, untuk wakaf ahli ini sebaliknya dengan wakaf khairi. Kalau tadi wakaf khairi itu adalah wakaf yang sasarannya atau mauquf alaihnya ini adalah untuk kemaslahatan umum. Nah, maka wakaf ahli ini biasanya adalah di sasarannya itu kepada perorangan. Misalnya apakah itu saya mewakafkan tanah ini untuk anakku misalnya, atau untuk siapa misalnya ya, yang ditunjuk itu untuk si A, untuk si B misalnya, itu namanya wakaf ahli atau wakaf dzurri. Dzurri itu artinya kan anak turun begitu ya. Itu diperbolehkan demikian. Itu dari sisi mauquf alaihnya demikian Pak Dalhar. Kalau dari sisi mauquf alaih seperti itu, kalau dari sisi mauqufnya mungkin
bisa Ya. sedikit disinggung mungkin, Bu? Nah, dari sisi mauqufnya juga ada. Nah, juga ada yang dari sisi waktu sebenarnya, Mas. Mungkin saya sampaikan dulu yang dari sisi Oh, waktu nggih, ya, monggo. ya. Nah, dari sisi waktu ini apa namanya? Wakaf itu biasanya juga ada dua. Ada wakaf yang sifatnya muabbad gitu. Muabbad itu adalah wakaf yang apa namanya? Memang itu untuk selamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Nah, ini sebenarnya wakaf muabbad inilah yang di dalam fikih itu yang biasanya memang itu tujuan wakaf itu adalah untuk selamanya, karena wakaf itu kan pada hakikatnya adalah menghentikan kepemilikan dari suatu benda ya, kemudian dialihkan kepada kepemilikan itu kepada Tuhan, sehingga yang dilakukan itu hanya boleh intifaknya, tidak boleh tasarrufnya kan begitu. Nah, ini memang pada dasarnya wakaf itu harus muabbad begitu, jadi untuk selamanya gitu. Tetapi kemudian ada juga kalau yang wakaf muabbad ini itu di dalam pandangan jumhur ulama atau sebagian mayoritas ulama fikih itu sudah disepakati semuanya membolehkan. Jadi muttafaq alaih itu sudah diperbolehkan, tidak ada masalah kalau yang wakaf yang muabbad. Tetapi yang muakkad ini sekarang di perkembangan fikih kontemporer itu mauquf ini waktu wakaf itu ada yang mengatakan diperbolehkan dibatasi. Tetapi memang jumhur ulama fuqaha itu terutama di kalangan Syafi'iyah ya, karena kita ini adalah penganut mazhab Syafi'i, demikian mayoritas itu Asia Tenggara nggih. Iya. Syafi'iyah. Syafi'i itu tidak memperbolehkan wakaf yang muakkad. Jadi ada wakaf yang dikasih waktu, misalnya hanya beberapa tahun begitu ya. Itu dalam jumhur ulama fikih memang masih melarang itu. Tetapi yang menarik ini di dalam mazhab Maliki itu memperbolehkan. Jadi diperbolehkan wakaf itu dibatasi oleh waktu. Misalnya saya mewakafkan tanah ini hanya untuk 10 tahun saja dipakai untuk musola misalnya. Setelah itu berarti bisa kembali lagi untuk ditarik menjadi hak milik kembali. Nah, ini kalau di dalam kalangan Syafi'i memang tidak lazim ya, karena memang itu tidak ada di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi di mazhab Maliki ternyata itu diperbolehkan, Mas. Dan mungkin ya tambahan, Bu, dalam undang-undang perwakafan juga itu wakaf juga ada yang redaksinya itu dengan waktu tertentu gitu, tidak muabbad tadi penjelasan dari Bu Umdah. Tapi muakkad ya. Tapi muakkad ternyata. Ini meskipun kita berada di Indonesia seperti itu. Memang kadang-kadang itulah ya fikih kontemporer kadang-kadang ikhtilaf di dalam fikih ini menjadi salah satu pintu terobosan biar kita itu bisa melakukan pengembangan ya, karena memang banyak di dalam tradisi wakaf ini atau ajaran wakaf itu yang dulu di fikih mungkin masih sangat terbatas dan tidak tidak banyak mengcover beberapa hal, tapi kemudian perkembangan fikih kontemporer itu mau tidak mau harus merekam perubahan-perubahan yang terjadi di dalam undang-undang, misalnya di dalam peraturan-peraturan yang di beberapa negara muslim yang hari ini sudah sangat lebih maju begitu ya. Makanya memang ini harus ada kajian terus-menerus ya. Nah, ini prodi zakat dan wakaf menurut saya penting untuk mengambil posisi itu ya, untuk mengembangkan terus pengetahuan kita tentang kajian wakaf ini. Untuk kembali ke wakaf mungkin yang mauquf tadi dari sisi mauqufnya atau benda yang diwakafkan ini juga dibagi lagi. Ada kalanya mauquf itu pada benda yang ghairu mangkul, atau artinya adalah benda-benda yang enggak bergerak. Seperti ini biasanya lazim seperti tanah ya, bangunan, itu adalah benda-benda yang ghairu mangkul yang tidak bergerak gitu. Jadi begitu diwakafkan ya memang itu tidak bisa dipindah kemana-mana. Tapi juga bisa terjadi pada hal-hal yang wakaf pada hal yang bisa mangkul, yang bisa dipindahkan ya. Misalnya seperti kita mewakafkan buku, itu kan bisa pinjam-pinjam ke beberapa orang. Nah, itu diperbolehkan. Mungkin untuk pembahasan yang benda bergerak mungkin bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya mungkin, Bu. Ya, terima kasih. Karena ini masih akan ada kuliah selanjutnya ya. Itu tadi sekali, pemirsa, pembahasan kita yang menarik tentang macam-macam wakaf dari beliau pemateri Ibu Nyai Umdatul Baroroh. Jangan lupa besok kita akan membahas tema kelanjutan dari tema hari ini,
dari kami selamat berbuka puasa. Kami cukupkan nggih Bu. Ya, Nggih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi